Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa radio yang sama-sama kita cintai, Radio Hang FM. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita senantiasa haturkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada qudwah dan uswah kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema di pagi hari ini, sebagaimana yang sudah diumumkan, kita akan membahas tentang janganlah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di tengah pandemi COVID-19 ini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sering saya ulang-ulang bahwa melihat kondisi yang semakin memarah di negeri kita dan juga negeri-negeri yang lainnya, terutama dari sektor ekonomi, sehingga kemudian banyak orang yang pontang-panting, terhempas ketika mencari maisha di tengah-tengah menyebarnya wabah. Akhirnya mempengaruhi keimanan dan akidah seseorang. Banyak yang putus asa menghadapi kehidupan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mengkisahkan kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketika itu Binyamin, salah satu putra beliau, tertahan di Mesir karena sebuah strategis Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam untuk memberikan pelajaran kepada saudara-saudaranya. Maka ketika pulang saudara-saudaranya ke Palestina, maka ayahandanya Ya'qub alaihi salatu wassalam mengatakan kepada putra-putranya, ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul zalim illa al-qaumul kafirun. Wahai anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan juga saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain kecuali mereka adalah orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Ya'qub mengatakan, la tay'asu min rahmatillah, la tay'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah sekali, di mana seorang muslim sekalipun ditimpa musibah sebesar apapun, maka hatinya akan senantiasa tertambat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan pernah putus asa. Begitulah Nabi SAW
mengajarkan kepada kita agar kita tidak berputus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Kita sering mendengar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di permulaan dakwahnya tidak ada satupun yang menghargai, menghormati, memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cenderung dalam dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian yang sangat berat. Ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji nabi-nabinya melebihi orang biasa. Sebagaimana lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asyaddal bala indallahil anbiya. Sesungguhnya yang paling dahsyat ujian yang akan ditimpakan Allah adalah kepada para nabi. Ujian apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semua ada pada para nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah tepatnya ke Taif, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, lari sehingga 1 mil. Anak-anak Taif menanam duri-duri di jalan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjak duri dan berdarah. Wanita-wanita Taif melemparkan kata-kata yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah keimanan agar kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata tahilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan lemahnya kekuatanku, sedikitnya pengalaman dakwahku, dan tidak adanya manusia yang menghormati diriku. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, ila man tikili. Wahai zat yang maha penyayang di antara hamba-hamba penyayang, engkau adalah Rabb, pemilik dan pelindung orang-orang yang lemah, dan engkau adalah Rabbku, kemana lagi kusandarkan pundak ini kecuali kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illam takun alayya sakhatun fala ubali. Selama engkau tidak menanamkan kemurkaanmu kepadaku ya Rabb, maka aku tidak akan peduli menghadapi kehidupan ini. Silahkan manusia mencaci maki diriku, silahkan manusia mengejek diriku, silahkan manusia menyakiti diriku, aku tidak akan peduli selama engkau tidak murka kepadaku. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kemantapan iman di tengah-tengah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia tidak pernah menyalahkan Allah. Dia tidak pernah mengatakan, ya Rabb, apakah begini balasan seorang nabimu? Dia tidak pernah mengatakan, ya Rabb, di mana dirimu saat aku ditimpa musibah dan ujian dari manusia? Tetapi Nabi SAW hanya mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Maka siapapun yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bala ini, kemudian dia angkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkannya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyertai dia dan tidak pernah meninggalkannya, maka apapun yang dihadapinya, dia akan mampu untuk mencari jalan keluarnya. Itulah yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika dalam gua, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketakutan yang luar biasa ketika musuh berada di atas gua. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih wahai Abu Bakar, Allah itu bersama kita. Itu pula yang diucapkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika dia dikepung oleh tentara Firaun, di mana Bani Israel ketakutan yang luar biasa sehingga mereka mengatakan, wa inna la mudrakun,
Mereka sudah melihat kita, mereka akan membunuh kita, mereka akan menangkap kita. Tapi Nabi Allah Musa mengatakan, Inna ma'iya Rabbi sayahdin, tenang, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kepada kita. Begitulah hati-hati orang-orang yang beriman yang tertambat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenyataannya, kita lihat banyak masyarakat kita yang mudah putus asa di tengah-tengah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Apalagi hari ini. Hari ini luar biasa. Kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak para pedagang menangis. Banyak para pengusaha gulung tikar. Banyak orang-orang miskin semakin terjepit. Akhirnya kemudian sebagian mereka menyalahkan takdir Allah azza wa jalla. Sebagian mereka putus asa. Sebagian mereka akhirnya gundah gulana. Bahkan ada yang sampai stres menghadapi kehidupan apa yang akan dihadapi setelah hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Pertanyaannya, kenapa Anda harus putus asa? Bukankah Anda memiliki Rabbul Alamin? Kenapa kita harus putus asa? Bukankah kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Anda putus asa dari apa? Kalau seandainya Anda putus asa dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya Anda bekerja, yang tadinya Anda hidup enak dan mewah, tiba-tiba kemudian Anda dikeluarkan dari pekerjaan Anda, kemudian Anda putus asa. Bukankah sering sudah saya katakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu." Kaulah anak Adam ini lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, tentu rizki akan mengejarnya sebagaimana kematiannya pun akan mengejarnya. Lalu atas apa Anda berputus asa? Karena kesempitan ekonomi? Anda tidak bisa melihat kepada lingkungan di sekitar kita. Terkadang kita bisa melihat ada kucing di pinggir jalan. Tidakkah kita kemudian berpikir, siapa yang memberi makan kucing itu? Siapa yang memberi minum kucing itu? Atau ketika tidak lama sudah tidak turun hujan, kita bisa melihat burung-burung itu, dari mana mereka minum? Dari mana mereka makan? Maka kita yakin firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali sudah ditanggung rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu binatang-binatang yang tidak berakal, ditanggung rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara alam semesta diciptakan untuk kita, tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyanyiakan kita. Lalu atas apa Anda berputus asa? Anda berputus asa karena Anda tidak punya kendaraan, tidak punya mobil, tidak punya motor. Terkadang orang yang berjalan kaki jauh lebih mulia di antara manusia dibandingkan orang yang naik kendaraan. Ma'asyiral muslimin, karena kemuliaan bukan ada pada kendaraan. Kemuliaan itu ada pada seseorang, ada pada diri kita masing-masing. Kemuliaan bukan ada pada kendaraan, bukan ada pada mobil yang mewah, motor yang bagus, bukan. Karena terkadang orang yang berjalan kaki jauh lebih mulia dibandingkan orang yang berkendaraan. Lalu atas apa Anda kemudian berputus asa? Karena kemudian Anda merasa gaji Anda kecil? Atau mungkin hari ini Anda hanya memakan uang yang tersisa dari gaji Anda karena Anda dikeluarkan dari pekerjaan? Ma'asyiral muslimin, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rizki yang sedikit, tapi Allah berkahi sehingga cukup. Berapa banyak orang-orang yang penghasilannya rendah? Tidak banyak. Secara logika dia tidak sanggup menyekolahkan anak-anaknya. Secara logika dia tidak mungkin menghidupi keluarganya untuk menjadi keluarga yang sukses. Tapi kenyataannya banyak juga orang-orang miskin yang sukses mendidik anaknya. Itulah keberkahan harta. Tapi banyak orang-orang yang kaya, secara materi mereka bisa menyekolahkan anaknya. Tiba-tiba anaknya tidak ada satupun yang kemudian jadi sebagaimana cita-citanya.
Lalu atas apa Anda berputus asa? Atas apa? Atas umur? Anda sekarang merasa bahwa sudah tua dan akan mati. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menentukan ajal seseorang? Kenapa Anda pusing dengan umur yang kita hadapi hari ini? Lalu atas apa Anda berputus asa? Anda sedang sakit, Anda ingin sembuh, tapi tidak juga kunjung sembuh. Ingat, penyakit badan itu jauh lebih ringan dibandingkan penyakit hati. Karena penyakit badan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita sabar dan redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penyakit hati bisa mendatangkan dosa dan kemaksiatan, sehingga paling tinggi orang yang sakit itu mengalami kematian. Artinya hanya berpisah dari dunia menuju alam kubur. Tapi kalau seandainya kematian itu diiringi dengan kematian hatinya, maka akan menghadapi sebuah peristiwa yang jauh mengerikan kelak di akhirat setelah Anda merasakan di dunia. Ma'asyiral muslimin, lalu apa yang Anda harus putus asa di hari ini? Anda putus asa karena Anda memikirkan anak Anda bagaimana sekolahnya, bagaimana masa depannya. Allah tidak menuntut itu. Berapa banyak orang-orang yang miskin di zaman dulu, yang kita lihat bagaimana sejarah para ulama. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala miskin, bahkan terlahir yatim, tapi tidak menghalangi dia untuk menjadi manusia yang bisa menguasai dunia. Imam Ahmad terlahir miskin dan juga sama yatim, akan tapi tidak menghalangi dia untuk menguasai dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama banyak yang miskin, kehidupan mereka banyak yang susah. Akan tapi ma'asyiral muslimin, yang mengangkat derajat adalah Allah, sebagaimana yang menghinakan seseorang juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, jangan kemudian berpikir yang tidak-tidak. Angkatlah tangan ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada anak muda yang putus asa gara-gara berpisah dengan pacarnya. Berapa banyak suami berpisah dengan istrinya, istri berpisah suaminya, mereka meninggal. Kemudian akhirnya dengan berjalannya waktu, mereka pun sudah lupa dengan pasangannya, bahkan sebagiannya menikah lagi. Yang harus disedihkan itu bukan Anda berpisah dengan pacar Anda, tapi Anda berpisah dengan Rabbul Izzati wal Jalal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau engkau cinta dengan Allah, ikuti aku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Itulah kecintaan yang sesungguhnya. Harusnya kita putus asa kalau kita tidak bisa menyambung kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu, atas apa Anda berputus asa? Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apakah karena Anda jauh dari keluarga? Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kota Madinah, yang kemudian berakhir dengan membukakan kota Mekah dan kembali kepada keluarganya. Atas apa Anda berputus asa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apakah karena Anda sulit cari kerja, tidak bisa mencari maisha? Allah tidak pernah menciptakan malam sampai kiamat. Nanti juga akan ada pagi dan siang. Kita bisa mencari pekerjaan dengan cara akhdhu bil asbab, mencari sebab, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah yang mengatakan, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan rizki padanya. Sehingga Rasul mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli laruziktum kama yurzaqut thair. Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki pada burung. Keluar dalam posisi lapar dan pulang sudah kenyang. Lalu apa? Kenapa Anda berputus asa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat kondisi seperti ini, solusi yang terbaik adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena hanya dengan mengembalikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap kesusahan, setiap kesedihan pasti akan diangkat. Ya'qub alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, dan itu dituangkan dalam Al-Quran, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya hanyalah kepada Allah lah aku mengadukan kesusahanku dan kesulitanku. Maka lambat laun akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kesembuhan Ya'qub alaihi salat, mengangkat kesulitan dan kesedihan Ya'qub karena berpisah dengan Yusuf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada dalam perut ikan. Dia tidak tahu akan mengarah kemana ikan itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari perut ikan itu. Karena biasanya orang yang tenggelam, dia sendiri tidak tahu orang di sekitarnya. Dia tidak paham ombak ini akan menghempas dirinya kemana. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu siapa yang akan menolongnya. Akan tapi Yunus alaihi salatu wassalam, dia yakin dan tidak putus asa bahwa di sana ada Rabb yang akan menolongnya. Sehingga dia terus bertasbih, terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ketika dia terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui dosa-dosanya, kemudian kembali lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus alaihi salatu wassalam bukan seorang nabi yang senantiasa bertasbih, tentu dia akan berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Tetapi Yunus alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, di saat dia dalam kesulitan, di saat kita dalam kesulitan, makanya Nabi SAW tidaklah kita berdoa kepada Allah kemudian kita membaca doanya Dhunnun, doanya Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi SAW, illa stajab, kecuali dia pasti akan dikabulkan doanya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah Anda sandarkan dalam setiap kondisi susah Anda kepada manusia. Jangan. Karena manusia tidak akan memberikan solusi. Manusia tidak akan bisa mengangkat kesulitan Anda. Yang mendatangkan kesulitan itu Allah, yang mengangkat juga Allah. Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar ke dalam api karena hukuman yang diberikan Namrud kepadanya, ketika itu Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, karena dialah sebaik-baik pelindung bagiku. Padahal sebelumnya datang para malaikat. Jibril menawarkan untuk menolongnya, Mikail menawarkan untuk menolongnya, bahkan Israfil menawarkan untuk menolongnya. Malakul maut, untuk mencabut orang-orang yang telah menyiksa dirinya dan akan melemparnya ke dalam api. Dan seluruh malaikat yang ada di bumi, yang ada di lautan, yang ada di gunung-gunung, mereka siap membantu Ibrahim ketika itu. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta pertolongan kepadamu wahai para malaikat, tidak. Tetapi aku hanya meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah sebaik-baik pelindung kepadaku. Makanya ketika kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul dilempar ke dalam api, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, wahai api, jadilah kalian dingin dan selamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan di zaman Nabi SAW yang sedang menghadapi kegentingan suasana,
di mana Nabi SAW mengalami kekalahan perang di perang Uhud. Baru saja Nabi SAW selamat dari peperangan Uhud yang kemudian menjadikan 70 sahabat meninggal, syuhada Uhud. Dan kemudian banyak para sahabat yang berusaha menyelamatkan diri. Baru saja mereka selamat dari peperangan, tiba-tiba kemudian ada isu bahwa orang-orang kafir Quraisy akan bangkit dan membawa pasukan yang lebih besar untuk mengejar mereka sampai ke kota Madinah. Sehingga kemudian berita ini membuat penduduk Madinah kacau. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana menggambarkan kondisi saat itu, ketika orang-orang yang kemudian difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika orang-orang mengatakan manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan keimanan kepada Rasul dan para sahabat, dan mereka pun mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala pelindung bagi kami, karena dia zat satu-satunya yang paling baik pelindungnya untuk kita. Ma'asyiral muslimin, kalau kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah membentangkan langit dan bumi, zat yang telah menciptakan hutan-hutan dan gunung-gunung, zat yang telah menebarkan rizkinya untuk kita ambil dari makhluk-makhluk yang lainnya, lalu kenapa Anda berputus asa? Atas apa Anda berputus asa? Ma'asyiral muslimin, maka Nabi SAW di tengah-tengah kondisi sulit pun dia tidak pernah putus asa. Lalu apa yang Anda harus lakukan? Kenapa Anda harus berputus asa? Apa karena rumah Anda kecil? Apakah karena kehidupan Anda sulit? Nabi Isa tidak punya rumah, dia berjalan kaki ke sana kemari. Bahkan rumah Nabi SAW kecil sekali. Kecil sekali, bahkan tingginya seperti orang berdiri. Tapi bukan itulah kemuliaan dalam Islam. Bukan itu simbol kemuliaan. Kemuliaan bukan pada rumah, kemuliaan bukan karena harta, kemuliaan bukan karena pangkat dan jabatan, kemuliaan bukan karena Anda hitam ataupun putih, kemuliaan bukan karena Anda alim ataupun jahil, kemuliaan bukan karena Anda itu tampan ataupun buruk, kemuliaan bukan karena Anda besar ataupun kecil, tapi kemuliaan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah maka jangan pernah putus asa. Hadapi kehidupan ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan semuanya. Sebelum Anda dilahirkan, Anda sudah ditakdirkan rezekinya, ajalnya, amalannya, bahagianya, celakanya. Semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingat, rahmat Allah itu wasiat kulla syai, mencakup segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga dalam kondisi-kondisi seperti ini, dalam kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan syaratnya ekonomi, ataupun mungkin sebagian orang yang sudah dalam pantauan, ataupun mungkin diuji dengan terpaparnya virus dan wabah ini, atau mungkin yang sedang meregang nyawa, atau mungkin para pakar-pakar kesehatan yang mereka sedang dikhawatirkan mereka pun terkena, tapi tanggung jawab mereka harus mengurus orang-orang yang terkena wabah, ataupun siapapun yang hari ini mengalami kesulitan apapun, maka fafirru ilallah, fafirru ilallah, larilah menghadap Allah Azza wa Jalla. Angkat kedua tangan, katakan ya Rabb, ya Rabb. Karena orang yang mengangkat kedua tangan dan mengatakan ya Rabb, ya Rabb, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meninggalkan dia selamanya. Wallahu a'lam. Ini nasihat ringan yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu, dijauhkan daripada wabah,
keluarga kita, bangsa kita. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan mengangkat wabah ini sehingga kita masuk di bulan Ramadan dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan ke moderator, falyatafaddal mashkur. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan dalam program Berkah Pagi kali ini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada di seluruh dunia, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda yang ingin bertanya dipersilahkan bergabung dengan kami. Bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081-808-108-106 atau Anda bisa menelepon secara langsung kepada Ustadz melalui 0811-777-0106. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk nih Ustadz. Dari Hendra di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada orang yang kemudian melarikan diri ketika dinyatakan positif COVID, seperti kejadian 2 hari lalu di salah satu provinsi. Seorang melarikan diri kemudian akhirnya ditemukan dan diamankan oleh tim COVID di dekat salah satu pelabuhan penyeberangan. Di antara alasannya melarikan diri katanya karena rasa malu. Mohon nasihatnya Ustadz berkaitan dengan hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwa para nabi juga sakit. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diuji dengan penyakit itu bukan setahun 2 tahun. Bayangkan Ayub itu seorang nabi, orang kaya, anak-anaknya banyak, dihormati kaumnya, dihargai dan dimuliakan oleh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, menguji Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dengan ditimpakan musibah. Bukan hanya sekedar penyakit yang berkepanjangan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala musnahkan kekayaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan seluruh anak-anaknya. Bahkan Allah tambah dengan penyakit yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh. 18 tahun lamanya. Ujian mana lagi yang lebih berat daripada Ayub? Seberapalah ujian Anda dengan Ayub? Tidak ada apa-apanya. Makanya dia disebut Imamus Sabirin. Imamnya orang-orang yang ingin meniru kesabaran. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam tidak pernah malu. Karena dia yakin ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghadapi ujian itu dengan kesabaran, tidak pernah menyalahkan manusia dan tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayub hanya menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan, Rabbi inni massaniya dhur wa anta arhamur rahim. Rabbi inni massaniya dhur wa anta arhamur rahim. Itulah doa yang diucapkan berkali-kali berulang-ulang oleh Ayub alaihi salatu wassalam. Rabb, aku yakin engkau yang telah memberikan madarat kepada penyakit ini datang darimu ya Rabb. Tetapi dengan rahmatmu ya Allah, maka aku yakin bahwa dengan kasih sayangmu ini kau bisa mengangkat penyakitku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW sakit, bahkan penyebab kematiannya adalah sakit karena diracun. Para sahabat sakit, para ulama banyak yang meninggal karena sakit. Lalu apa yang harus malu? Kenapa Anda malu dari sakit? Bukankah sakit adalah bisa mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita? Kenapa harus malu? Wabah ini tidak memandang siapapun. Wabah ini tidak memandang siapapun. Orang kaya kah, orang miskin kah, seorang ustad kah, seorang talabul ilmi kah. Wabah ini tidak pilah dan tidak memilih. Semua kena.
Bukan hanya orang-orang biasa, para pejabat, para menteri. Ya. Terkena. Lalu apa yang Anda malukan dari penyakit ini? Ini wabah. Para sahabat Nabi SAW meninggal karena wabah. 30.000 sahabat meninggal karena wabah. Orang-orang terbaik meninggal karena wabah. Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal karena wabah. Mu'ad bin Jabal meninggal karena wabah. Bilal, muadzin Rasulullah, meninggal karena wabah. Syahrabil, para sahabat yang lainnya yang mulia, orang-orang yang pernah berjasa dalam Islam, mereka meninggal karena wabah. Lalu apa yang harus Anda malukan? Malu akan apa Anda? Anda justru kalau Anda kemudian menyembunyikan penyakit yang hakikatnya penyakit ini menular dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda telah melakukan kezaliman kalau sampai menyebarkan wabah itu kepada orang lain. Sementara dalam Islam Rasul mengatakan la dharara wala dirar. Tidak boleh memberikan kecelakaan kepada diri sendiri. Anda pertama telah mencelakakan Anda sendiri. Karena wabah ini bukan hanya wabah ringan, tapi ini wabah yang menakutkan dan mematikan. Dalam hitungan hari Anda bisa meninggal. Sementara Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian masukkan kalian ke dalam kehancuran diri kalian sendiri. Kemudian dirar, jangan mencelakakan orang lain. Terkadang yang membawa wabah ini mungkin imunnya kuat, mungkin kesehatannya kuat, sehingga akhirnya tidak berpengaruh. Tapi Anda telah menularkan kepada orang yang lemah, akhirnya membahayakan orang lain, kemudian membunuhnya. Sementara Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan membunuh diri-diri kalian, dan jangan membunuh orang lain. Bukankah Anda ketika menyebarkan wabah kepada orang lain, sementara Anda sudah tahu, Anda sedang berada dalam pemantauan, ya, yang tidak tahu apakah Anda ada virusnya atau tidak. Ketika Anda kemudian kabur, kemudian membawa wabah keluar, hakikatnya Anda sedang menzalimi orang lain. Bagaimana kalau orang yang tertular itu meninggal karena gara-gara Anda? Sementara Allah yang mengatakan wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa membunuh satu jiwa, seolah-olah Anda telah membunuh semua jiwa. Dari sini ma'asyiral muslimin, muliakan Allah, kembalilah kepada nasihat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, idza waqa'a ta'un fi ardi qaumin fala taqdamu alaihi wa in dakhalaha fala takhruj firaran minhu. Apabila ada sebuah wabah di sebuah tempat, Anda jangan masuk. Tapi Anda yang sudah masuk di situ jangan pernah keluar. Istilah para kedokteran mungkin zaman sekarang adalah ya semacam karantina. Hadis ini dibahasakan dengan kita dengan karantina. Anda sedang di karantina. Ketika Anda kemudian tidak keluar dari karantina itu, hakikatnya Anda sedang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan kalau seandainya Anda rida dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, Anda sedang melakukan kebaikan dan Anda berpahala. Anda bukan sedang melakukan dosa. Ya. Kalau toh juga setelah Anda bersabar, kemudian melewati karantina ini, kemudian Allah takdirkan Anda meninggal dunia. Meninggal dunia. Ingat bahwa Nabi SAW menggolongkan orang-orang yang mati karena ta'un adalah mati syahid. Kalau Anda rida, kemudian Anda tidak putus asa. Sekarang kalau seandainya Anda keluar, bukan hanya okelah Anda tidak menularkan penyakit itu kepada orang lain, Anda pulang kemudian Anda meninggal, maka Anda bukan mati syahid, karena Anda sudah melanggar sabda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya, semoga bisa difahami oleh penanya, Saudara Hendra di Bekasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya akan bacakan lagi pertanyaan berikut. Sudah dikirim oleh Ummu Riris di Batam. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustaz dalam berdakwah. Amin insyaallah. Ustaz, kadang dalam hati kita merasa sangat sedih dengan musibah yang dialami saat ini, mengingat keadaan ekonomi yang susah saat ini. Tapi semua kesedihan itu dipendam seorang diri
dalam hati dan pasrah kepada Allah. Apakah jika hati selalu merasa sedih, yang demikian membuktikan kita belum ikhlas menghadapi keadaan, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Musibah itu datang tanpa kita sadari. Kalau seandainya musibah itu datang ada pemberitahuan sebelumnya, tentu kita akan bisa waspada, awas diri, persiapan. Tapi terkadang musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim itu tanpa ada tanda-tanda, alamat. Tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim musibah kepada kita. Disitulah ketika Nabi SAW lewat di sebuah kuburan, ada seorang wanita yang menangis karena kematian putranya. Nabi SAW mengingatkan wanita itu dan mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita ini tiba-tiba marah dan mengatakan, ya, Anda bisa mengatakan seperti itu karena musibah itu tidak mengenai Anda. Maka Rasul pun pergi. Orang itu memberitahu wanita yang sedang berada di kuburan dan mengatakan, wahai fulana, kamu tahu nggak yang ditegur kamu itu siapa? Dia adalah Rasulullah. Kagetlah wanita ini. Akhirnya kemudian wanita ini malu, kemudian pergi berangkat menyusul ke rumah Nabi SAW dan tidak didapatinya di rumah Rasul bawabah. Maksud bahasa kita mungkin satpam ataupun penjaga rumah. Plong rumahnya. Begitulah Nabi SAW tidak mau dijaga karena yang menjaga dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dia minta maaf. Apa kata Nabi SAW? Inna sabra fi sadmatil ula. Dikatakan sabar itu, kalau seandainya Anda bisa sabar di waktu pertama kali musibah itu datang, di waktu pertama Anda dipecat dari perusahaan, di waktu Anda menghadapi kematian saudara kita, pasangan kita, orang tua kita yang kita cintai meninggal di hari pertama, melihat ada kecelakaan, rupanya yang celaka itu satu di antara keluarga kita, di hari pertama kena musibah itulah Anda mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda berusaha untuk sabar. Ya, sabar itu kalimat enteng, tetapi memang pengamalannya sangat sulit karena memang pahalanya juga besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar tanpa batas. Terkadang ada surga yang tidak bisa diraih dengan sholat, zakat, puasa, hanya bisa diraih dengan kesabaran. Dan sabar itu mengangkat derajat. Ya. Maka kalau seandainya Anda memendam diri, ya, sedih wajar. Nabi SAW ketika kematian Ibrahim alaihi salatu wassalam sedih. Ibrahim putra beliau Ibrahim putra Maria Kiptia meninggal dunia di usia tahun 8 bulan. Lagi lucu-lucunya, Nabi SAW tidak punya anak laki-laki kecuali meninggal. Ibrahim ini sempat hidup cukup lama, setahun 8 bulan. Sehingga Nabi SAW saking sayangnya dengan Ibrahim, membawa Ibrahim ke sana kemari, menggendong Ibrahim ke sana kemari, saking sayangnya. Tapi Allah takdirkan Ibrahim meninggal. Nabi pun menangis 3 hari. Sehingga Abdurrahman bin Auf bertanya, Rasul, bukankah kau yang melarang tidak boleh niyaha? Tapi Nabi SAW mengatakan, ini bukan niyaha, wahai Abdurrahman. Innal aina la tadma, wa innal qalba la tahzan, wa inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Abdurrahman, ini adalah air mata rahmat, air mata kasih sayang. Mata ini bisa berlinang, hati ini bisa sempit, dan perpisahan saya dengan Ibrahim itu cukup menyesakkan dada. Rasul sedih. Sedih ya sedih, biasa sedih. Manusia itu punya rasa. Sehingga kalau sedih ya wajar. Yang tidak boleh ini kalau kesedihan sampai kemudian menolak takdir. Nggak boleh menolak takdir. Menolak takdir dengan cara menyalahkan Allah. Kenapa harus saya yang dikeluarkan dari PT ini? Kenapa nggak si Anu saja? Padahal saya bekerja lebih baik dibandingkan dia. Kenapa mesti anak saya yang meninggal? Kenapa tidak orang lain saja? Kenapa mesti saya yang harus seperti ini? Itu menyalahkan Allah namanya. Kalau sudah kenapa saya, kalau sudah kata-kata ini terus diulang-ulang, maka Anda sedang menolak takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau hanya sedih saja wajar. Sedih itu manusiawi. Wallahu a'lam.
Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Taufan Ardiansah. Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz tentang mereka yang selalu meminta tolong kepada jin melalui dukun. Apakah termasuk putus asa Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dalam surah Jin Allah mengatakan, ada nanti sebagian orang itu dari kalangan manusia meminta bantuan perlindungan kepada sebagian dari jin, maka jin itu menambah kekufuran. Maka orang yang datang meminta bantuan kepada jin, hakikatnya dia telah mencari kekufuran. Dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat dibandingkan jin. Dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dibandingkan jin. Dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya dibandingkan jin. Dia tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya dibandingkan makhluk-makhluknya. Maka orang yang kemudian menyandarkan kepada jin, lari dari sandaran ia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau pisahkan dirimu walaupun sekejap mata dari diriku. Kenapa? Karena seberat apapun urusan, kalau Allah ikut campur tangan menjadi ringan. Tapi seringan apapun urusan, kalau Allah tidak ikut campur tangan menjadi berat. Itulah yang kemudian Nabi SAW senantiasa meminta kepada Allah agar jangan pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Maka orang yang kemudian berpaling kepada selain Allah Azza wa Jalla, hakikatnya dia orang putus asa. Dan tadi saya katakan bahwa tidaklah yang berputus asa itu kecuali orang-orang kafir. Orang mukmin tidak berputus asa. Orang mukmin bekerja, orang kafir bekerja. Orang mukmin terkadang juga dikeluarkan dari pekerjaannya, orang kafir pun sama. Tapi bedanya apa? Bedanya orang mukmin bekerja ada harapan untuk akhirat. Orang kafir tidak ada harapan untuk akhirat. Dia hanya memperkaya diri sendiri di dunia. Orang mukmin dikeluarkan dari pekerjaan sebagai musibah untuk mengangkat derajatnya. Allah akan angkat derajat Anda di dunia. Dan kalau Anda sabar, Allah akan hilangkan dosa-dosanya. Bahkan ada seorang mukmin itu yang berjalan sehingga Allah akan berikan macam-macam musibah sampai ketika dia meninggal sudah tidak ada dosa lagi. Tapi orang kafir ketika dipecat dari pekerjaannya, maka itu musibah bagi dia. Musibah dunia, musibah akhirat. Karena mereka tidak punya harapan masalahnya. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu diharap. Kita ada harapan. Setelah kematian ada kehidupan yang lebih baik. Tapi orang kafir tidak punya harapan. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Oleh karena itulah maka sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menyandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena itu kesyirikan. Wallahu a'lam.